Karena secara kalau misalnya dari Alter Ego mereka mau pick Yusung Shin, dikasih misalnya, ya udah, berarti makanannya adalah Selina. Nah, kita nggak tahu nih mau ngebuang siapa sebenarnya. Apakah Matilda yang akan dibuang oleh Alter Ego atau bakal dipakai oleh mereka? Ada begitu banyak pilihan-pilihan hero yang sangat terbuka sekarang. Kalau disuruh milih dari Om Wawa, Yuzong dan Sylvana sama-sama kebuka, apa yang bakal diambil? Iya. Itu menarik banget sih. Oke, jadi kalau bicara soal Sylvana itu adalah yang baru saja naik atau prioritasnya naik ya belakangan atau baru keluar sekarang di M2 bahkan. Ya kita nggak tahu tingkatannya ini berapa sebenarnya antara Matilda dengan Sylvana. Kemarin aku ada bilang ya, siapa yang main itu Sylvana lebih ngepick Matilda. Jadi tingkatannya Matilda jauh di atas Sylvana mungkin menurut mereka. Tapi kalau lepas, kalau aku bisa bilang kayaknya Yuzong sih. Kalau Sylvana lebih ke arah supportnya dia ya. Jadi Yuzong buat menangin satu lane. Jadi ambil Yuzongnya dulu. Iya, buat bisa tabrakin Sylvana yang ada di dalam. And then nextnya Sylvana kalau dapat. Oke. Dan itu untuk berarti kalau misalkan Yuzong diambil bakal dimainin sama Siap. Siap. Iya, dari WW-nya. Oke. Siapa nih? Ini Natali. Oh, ini lepas. Nah, Lihat ini yang baru kita bahas. Ini yang bakal kebuka yang baru kita bahas. Sylvana dan juga ada Yuzong. Tapi kalau misalnya dari kata Om Wawa, lebih baik Yuzong. Lebih baik Yuzong, tapi menurutku Yuzong first pick juga. I don't know. Kayaknya ada Matilda deh. Masih better Matilda sebagai first pick. Matilda support yang tidak terlalu area walaupun artinya makin Sylvana tuh kan prioritasnya naik banget ya ini kan aku Sylvana. bilang emang Sylvana nih benar-benar semenjak hari kemarin juga betul. Kayak apa ya, hero yang ngeganggu banget sih. Aku merasa sih kayak Sylvana ini mulai diperebutkan itu semenjak Obuyan sih. Oh itu iya, bahkan di itu respect band terus. Iya, di respect band terus dan kayak semua orang udah mulai kayak ngeh gitu. Wah, ini Sylvana ini bisa menjadi. Oh ya Net, aku mau bilang prioritas kemarin untuk antara Sylvana Matilda yang terbuka. Kalau nggak salah ingat itu di matchnya Brand. Brandnya naikinnya Todak kan? Ya, Matilda yang dinaikin sama mereka. Todak tuh yang make siapa aku lupa, aku yang teriak padahal itu si Sylvananya. Siapa keluar lagi Net? Iwan. Ini Iwan. Bukan. Todak dari Todak. Aduh aku lupa. Moon bukan. Moon, benar. Maaf teman-teman. Oh iya. Moon, Eta, KD. Nah, benar. Tenang. Kita lihat draft dari Alter Ego setelah mereka punya Sylvana ya, tapi di seberang sana ada Selina juga yang kemarin nih, just info aja nih, hero-nya itu bisa nancep-nancepin kemana-mana. On point banget ya. Wah, rese ya buat dari Tapi Omega memang Esports. Selena tuh di early phase-nya dia harus bener-bener rotasi banget sih. Betul, Kalau harus jalan. ada satu, aku lupa match antara mana gitu ya, ketika Selena itu bener-bener gak agresif gitu. Jadi kayak agak sedikit sia-sia di early phase-nya. Dan kali ini Odila pula aku bersama dengan seorang Roger. Oke, Roger untuk Sally Boy berarti. Roger Iya, Sally Boy. Dari Omega mereka bisa kemana aja sih? Kayak apakah kalau mereka main 2 core lagi-lagi di bagian tengah Hayabusa bisa ditaruh ya kan? Untuk di early game dengan adanya Retribution juga menurutku Hayabusa masih bisa lari-lari kemana-mana dengan adanya God Shadow. Bisa hindar atau sekarang kan lagi in banget nih setnya tuh 1-1. Iya. Strong. 1-1 atau Cloud juga masih kebuka sebenarnya. Dan 1-1 kalau ngelawan dari Sylvana dia masih bisa ada Needles Flower buat kabur ke belakang. So lihat bagi Omega dalam beberapa saat. Link. Mereka kayaknya ini deh, takut linknya di ban atau mungkin takut linknya dia sama Alter Ego. Padahal mereka tahu sudah ada Roger ya, yang kita tahu juga Sally Boy kalau misalnya sudah main jungler dan ya Dia pilihannya tuh iya nggak bakal ngambil. Pilihannya lagi pasti main harusnya. 2 marksman setidaknya. Kalau misalnya nggak bakal dia ambil 1 assassin lagi sih. Iya, 2 marksman itu lebih kayak ya paling Cloud atau enggak si One tadi yang kita Yes, bahas. betul. Benar. Oke. Ini kita ada sedikit petir Eudora ya dari skill 2-nya jadi agak sedikit patah-patah. Udah baik yang lagi. bocor-bocor, nah udah mulai aman. Louis yang di ban sekarang walaupun ada beberapa game yang aku lihat kayaknya ketika Louis kebuka nggak terlalu jadi pilihan. Gak impactful juga ya. Ini lebih respect band mungkin ke arah video juga sih. Tapi Karena kemarin dia gini. sempat Gimana? Alter Ego sempat pakai Loye dengan lampu-lampu. Jadi strategi mereka adalah kirimkan lampu-lampu seorang diri ke depan. Oh, justru malah biasa bertiga juga. Ya, bisa sendiri, bisa bertiga. Bisa bertiga. Mereka suka ngagetin kayak gitu loh. Sama 1 core ya. Iya. biasanya.
Biasanya kirimnya sama Lunox juga, kadang-kadang kan ada juga Lunox di dalam. Yes. Kayak beberapa push yang bisa dibuka, bahkan komit untuk masuk dari Lui-nya itu surprise attack-nya juga sangat mengganggu. Kayak bisa ngebalikin satu momen team fight yang kayak ada beberapa second orang tuh mungkin lagi ngegeser map atau mungkin lagi ngelihat item, tiba-tiba loh kok udah mati. Oh ada orang yang tadi di sebelahku ya. Loh kok tiba-tiba ada di belakangku ini. Oh dia nggak mau bawa Lui sama Lunox lagi dari tim Omega, benar-benar ngehindarin sih strategi ini dibawakan sama Alter Ego. So dibuang untuk sisi side lane-nya. Jangan bilang Alter Ego band Ruby. Akai? Kemarin Kenji Ruby-nya ya, capek gila banget aku sih. liatnya. Bete iya. banget, susah banget early sampai mid game. Alice. Tapi bisa jadi sih di band Ruby-nya lebih ke arah respect untuk Kenji. Atau malah justru Kenji-nya pakai Yuzong dan ngebandnya ke arah Marksman. Side-nya. One atau Cloud? One Cloud. Pilihan di tangan Alter Ego. Alice. Dan justru malah Alice. Seperti dugaan Om Wawa, cukup menarik. Alice. Ada alasan tersendiri, kenapa Alice justru yang di-ban sama mereka? Karena gimana ya? Karena mereka belum punya kayak hero yang tipis kalau kita lihat dari Alter Ego sendiri. Jadi mereka pastinya takut untuk ada Alice di belakangnya kalau tiba-tiba diving, karena dari sebelah ya ada Yuzong, ada Link yang bisa langsung menyerang ke backlane. Dua itu udah cukup bermasalah, apalagi kalau sampai ada tiga di Alice. belakang ya. Okay. Mereka mau ngacak belakangnya sih Iya. dari Omega sendiri. Jadi mungkin dengan ada Yuzong dan mungkin kalau tadi ada Alice yang kebuka, itu Alter Ego agak sedikit kerepotan. Ya repot sih, tapi ya masih bisa dilawan sebenarnya. Iya, tapi Cuman jadi PR ada aja. distraction aja, jadi ada Betul. distraction. Jadi misalnya kayak ini kan hero-hero lompat semua nih dari Alter Ego. Yes. Duanya pasti ketinggalan di belakang dan bisa dimakan sama Omega Esports. Jangan-jangan Ya lompat semua tuh, komit tuh. ada Rafaela. Alter Ego. Chow, oke. Chow. Single target lock. Ya mungkin Chow-nya bisa dijadiin tank. Iya. Dan satu laginya untuk di gold lane kita akan menebak nantinya, karena dari Alter Ego apakah mereka masih mau bermain 2mm atau justru malah sampingnya yang lebih kuat-kuat lagi. Kemarin si Pai ya yang main 1-1 nih, dan Iya. itu juga mainnya baik juga di arah side-nya. Sama dengan Roger dari junglernya Celeboy. Nih, Udil pakai apa? Pertanyaan. Veil. Pars ya. Tapi Kita udah belakangnya agak sih Serem, Udah lama kita nggak iya, lihat ada Veil. Yuzong. ada Yuzong. Pakai Veil juga serem. Combo kita sama pakai. Sylvana kan ada? Atau oke? Oh Matilda. Oh justru Matilda, dan harusnya yang akan dipakai oleh Pai. Hanya ada satu marksman saja, Roger. Yang dipilih oleh teman-teman dari Alter Ego. Yes. Berarti last pick untuk tim Omega. Satu sisi satu lagi ya. Ya satu side. Ruby kah? 1-1 kah? Oh iya, Wen Damage bisa sih. lebih. Iya, Wen juga bisa sih. Tapi dia bakal kelawan Harit yang ada di side nih. Iya, masalahnya mereka butuh satu backup damage sih kan. Iya. Kalau Iya. apalagi kalau linknya nanti di invade, Oh, bukan Chang'e. dong. justru malah oke, backup damage yang punya range juga, Chang'e yang bisa ngeburn juga pastinya kalau ada glowing one. Entah Oke, nanti ketemu bakal sama dipakai Harit. spell apa? Yes. Ini kayak yang aku bahas di quickie tadi. Gimana dari Omega mereka akan memaksimalkan 5 menit pertama mereka. 5 menit pertama mereka, dan tampaknya kalau misalkan kita sebelum masuk ke dalam in-game, tapi harusnya ini prediksi yang sangat gampang yang nggak perlu aku tanya kepada caster kita dan juga kepada analis kita untuk hari ini, apalagi untuk match ini. Dan ini untuk prediksi penonton hanya 6% saja, dan Alter Ego 94%, dan untuk para caster sudah pasti 100% untuk Alter Alter Ego. Ego. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Itu- ini, benar-benar perjalanan yang cukup menarik dari lower bracket mulai naik pelan-pelan. Dan Kalau semoga Alter Rorke Ego tetap di atas. udah terbiasa katanya dari Iya. lower bracket. Jadi mereka udah mental juara udah kebentuk banget sih. Walaupun gue deg-degan, Sama-sama. masalah ini deg-degan Omega, gitu. tapi gue yakin bisa. Iya. Tapi masih bisa sih, masih bisa. Cuma memang kemarin kalau kita melihat permainan dari Omega yang melawan RRQ, Oke. itu lawan RRQ aja. Hah. Dak-dikduk ser loh kita nontonnya. tapi nggak Meskipun gitu. 34 Gimana? menit. Mereka juga lawannya RRQ. Tapi RRQ draftnya kayak gitu juga, kita gak bisa Iya sih tebak memang. gitu Iya. kan. Di early phase-nya agak susah ya. Oke, kita akan langsung masuk ke game yang pertama, match pertama. Leo Tatas Murphy sudah langsung membantu pasti ya dari tim Alter Ego Esports.
Dan ini masih dibantu oleh kita berdua, ada Cornet dan Momo-chan. Dan juga Gak ada analis. yes, Amuawa mania. Udah gak mania ya sekarang. Dan ini di area mid ya, masih Seliboy yang akan selalu ditemani sama Leo Murphy dan juga Udil. Oke, dengan draft kayak gini sih, tapi aku yakin banget sekuat-kuatnya Omega, asalkan Selenanya nggak kayak kemarin ya. Yes. Harusnya Altigo sih yang bakal ngacak-ngacak, apalagi oke. Langsung dibuang tampaknya dan Leo Murphy. Seperti yang kita tahu, selalu Cywar di arah depan, recall dan juga stiker-stiker Udil zaman-zaman masih di tim yang lama. Di Onyx Esports. Yes. Ya ada hit, one more hit, siapa yang dapat? Ya, udah pas. Ini dia. Ini nggak bakal agak sedikit sulit buat di kontes Benar karena ya. banget. Emang timing dari Jet Kuno sendiri ya dari hit ini memang kita kan tahu ya bisa ditahan. Kali ini Leo Murphy tidak sering ke arah seorang hit, mengusir aja pergerakan dari seorang hit di situ. Buat Kramer masih ditahan, masih ada Vince Poise juga dari seorang linknya Lihat, dari Hajizi. Dan Leo Murphy masih menemani juga dari Yamnya, belum ada team fight juga dari Roger masih mencoba untuk dapetin stack full 15 untuk Raptor Macetnya. Tapi kayaknya Alter Ego udah mulai ke arah bawah. Turtle-nya 7 detik lagi akan muncul, mau lebih cepat kah? Karena Leo Murphy juga sudah mengintai-ngintai, membuka rerumputan di arah tengah dan Turtle sudah mulai muncul Cimo. Iya, tapi kali ini masih mulai berkumpul di area atas ya. Sepertinya belum ada pergerakan menuju area Turtle terlebih dahulu. Mungkin dari seorang Leo Murphy juga mau men-secure sisi atasnya karena bisa dibilang dari area atasnya agak sedikit stress untuk posisi Yam. Ya, benar sekali. Dan ini ada itemnya menuju ke arah, oh dia nggak pakai Swift Boot ternyata dari Seliboynya, Warrior Boot. Oh, Instant spiralnya sudah connect, masih ada flicker, harusnya ada serang hitnya. Sudah mulai dicicil pelan-pelan, zaman Force belum digunakan, ada Purify juga. Belum ada team fight sejauh ini. 2 menit 40 detik masih sama-sama bermain dengan sangat amat berhati-hati. Disiplin. Lower bracket. Lower bracket. Yes. Tidak ada nyawa tambahan. Enggak bisa di rematch. Dan kalau bisa paling tahun depan. Di M3 ya. M3 ya. Tapi kabar bagus buat Alter Ego dengan Apa tuh? seperti ini. Kan ada Selina di seberang. Mereka harus early game dong. Bisa Iya, ditahan betul. sih dengan Matilda juga. Sebenarnya Matilda juga early material gitu. Ini Leo Murphy-nya sih yang benar-benar roamingnya luar biasa sih. Nih. Mission buat Alter Ego-nya. Jadi Seliboy benar-benar free banget sih sebenarnya dari tadi nih. Oke, benar, setuju sekali. Leo Murphy yang kita tunggu-tunggu sudah mendapatkan sarang burungnya. Imperial Justice-nya dikeluarkan di sana, tapi kita lihat ada 2 tim fight. Tidak terkena stun, ada Pai juga, masih ada Flicker yang masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Belum adanya First Blood 3 menit 30 detik. Turtle sudah mulai dihajar, masih ada Retribution harusnya diamankan oleh Seliboy. Turtle has been slain untuk tim Alter Ego Esports. Iya, sementara di sisi mid lane-nya Hajizi tadi sempat ngambilin gold turret terlebih dahulu, membiarkan Alter Ego untuk mengamankan turtle mereka pertama tanpa ada kontes. Dan dari Kertizi pun tidak memaksa ya tadi. Ya bener banget, lagi-lagi boleh buka. Selenanya. Untung saja tidak terkena tadi, ada Pai. Tidak ada stun yang belum mengenai siapapun, pasifnya sudah ada. Blue buff-nya ini yang kita tunggu-tunggu sudah mulai di-invade. Sudah ada ultimate juga, Leo Murphy masih sabar menunggu siapa yang mau diloncatin, siapa yang akan dipeluk, siapa yang akan di-lock. Hajizi masih lompat Vince Poise, mencoba untuk diganggu lagi sama udilnya. Leo Murphy membantu dan langsung di retribution. Nggak adanya first blood. Apakah sampai menit 10? 4 menit 20. Ini benar-benar sangat berhati-hati dari kedua tim. Benar-benar nggak ada yang agresif sama sekali dari Omega dan juga Alter Ego-nya. Iya, dan aku belum melihat sebenarnya adanya Abyssal Arrow yang connect dari seorang Yeli Haze di sini. Masih bisa digocek oleh pemain dari Alter Ego dan memang terlihat lebih berhati-hati gitu di lower bracket kita untuk match yang pertama. Tapi sebenarnya ini kalau kita sadari Alter Ego mereka benar-benar kasih pressure tapi udah mulai dibuka kali ini hitnya langsung di Dragon karena Leo Murphy masih cukup tanky, masih ada zaman force. Hitnya bakal menjadi first blood di menit 4, hampir menit yang kelima. Baik sekali Leo Murphy. Walaupun tadi dari Chang'e-nya sempat
keluar dari Yep. lingkarannya, tapi Chow-nya yang nggak bisa menahan damage terlalu besar. Apalagi kita tahu juga Matilda di early game cukup nge-burst. Dan Yes. juga dikombokan juga tadi adanya Sally Boy. Leo Murphy, hati-hati, tidak ada flicker, sudah ada naga. Leo Murphy-nya lihat musuhnya tertrigger cuma perkara Sylvana. Leo tas Murphy terkena stun dan langsung di-commit begitu saja. Yuzong yang mendapatkan point kill. Oh, Sally Boy, what are you doing? Oh, masih salah tendang ternyata Salah hit-nya. Udil dia. Malah menendang Udil yang baru saja menikah dan bukan menendang Sally Boy-nya. Oh my god, bahkan Sally Boy masih mau lebih mengarah-arah ke Enji di sini. Hajizinya pun mencoba untuk mencicil membackup seorang kayak gitu tapi gak bisa. Sally Boy apakah masih bisa mundur tapi one hit dari seorang Hajizi dengan defense slot yang mengarah. Yali Hayes. Dan Yali Hayes pun ditumbangkan kali ini 1 untuk 2 untuk tim Indonesia. Benar sekali, dan tadi kayaknya Iya. lambat banget entah di retribution atau mungkin emang dari abyssal trap-nya ya. Oh bawah ya tadi. Pergerakan Sally Boy-nya di arah atas. Dia kayak nyakar sampai akhirnya dia harus berubah jadi human form. Dia jadi kayak agak sedikit Mungkin disayangkan. lagi cooldown juga kali ya. Kayak karena movement speed-nya lambat jadi bukan di shutdown-nya bukan karena garukan. Kalau misalkan karena garukan kan masih ada absorb damage ketika lawan ceiling-nya tadi. Tapi kayaknya nggak mungkin Rati sih. Soalnya Rati sekarang juga udah Iya. balik lagi. Ya, yang intinya sekarang adalah bagaimana Alter Ego mereka bisa memaksimalkan kondisi yang sudah mereka dapatkan juga Benar. sih. Dan dengan sebenarnya hero lane dari Yam ya, kali ini dia pakai Harith juga tuh mainnya bagus banget. Iya. Kenapa Dia, sih Momo? dia tahan lane. Enggak, tadi aku kaget sih cowoknya kenapa nggak nendangnya ke arah Sally Boy, which is good for us gitu kan. Yep. Dan dia malah nembaknya ke arah Udil, yang Udil punya Purify gitu. Oke, terkena arrow-nya Yali Hayes sudah menunjukkan arrow tapi lihat Lihat langsung Yamnya. dipeluk sama Leo Murphy-nya. Dan bahkan ini team fight yang tidak cukup baik untuk teman-teman Omega Esports. Leo Murphy masih bisa flicker, di stun, dan bahkan masih bisa kabur lagi ke arah belakang. Dari seorang Ling yang nggak mau mengejar Leo, tas Murphy yang selalu membuat kesal musuh-musuhnya siapapun yang ada di depannya. Iya, dengan ini HP-nya yang tipis banget. Yang hampir aja sebenarnya masih bisa di pick off, tapi selalu ada cara buat Leo Murphy untuk tarik ulur dan bahkan balik dan masih bisa survive gitu. Benar sekali, ini turtle yang kedua Yes, dan mungkin bisa jadi yang terakhir terakhir juga. mungkin. Sama-sama punya retribution. Dan Leo Murphy udah balik lagi. Benar. Selalu di mana-mana. Masih menunggu. Kena Bagus lagi banget dong. sih, langsung itu Imperial Judge mengenalkan seorang hit, langsung di follow up ya, open langsung ke arah zaman force-nya kali ini, tapi Sally Boy di area belakang benar-benar ditargetin oleh seorang Hajizi, di backup lagi sama seorang Yam, tapi ternyata Kertizi di sisi lain melahap seorang Leo Murphy. Yali Hayes masih bisa mundur, masih bisa balik, dan tidak akan menelan korban lebih lanjut. Yes, benar banget. Kalau tadi ultimate dari Hajizi-nya juga udah bagus, tapi kayaknya entah kenapa dia nggak komit ke arah Sally Boy-nya dan lebih milih untuk balik ke arah belakang dan menuju ke buff birunya. Ke distract sama Yam juga sih sebenarnya tadi, masih ada backup dari Yam. Iya, padahal kayak satu hit lagi ya untuk si Sally Tipis sih. Boy-nya. Jadi human form dapetin absorb damage-nya dan masih bisa balik ke arah belakang. Windtalker, oke, untuk item yang dibuat oleh Sally Boy untuk nambahin attack speed dan juga movement speed pastinya. Tapi ada 3 orang. Cimomo di arah bottom lane. Langsung zoning Bisa ke combo arah TikTok five. sini. Tapi memang itu sebenarnya distraction aja untuk Alter Ego yang Siapa kalau yang tahu? fokus Printer tahu terkena stun, habis ditekarkan satu di area bawah, tapi di sisi mid lane ya lihat sakit banget dari seorang Sally Boy, langsung dipukul mundur seorang Hajizi sini, tapi ada sisi lain ada Kertizi yang mulai datang, ada Dragon Form tapi terlalu komit sepertinya. Sally Boy di area depan udah langsung siap menggaruk dengan move transformation dan langsung dicakar hilang begitu saja dari seorang Kertizi. Sally Boy meskipun akhirnya ya agak sedikit sulit ya, lihat Hajinya udah mulai datang lagi dan lagi, tapi Sally Boy masih bisa mundur, tapi itu terkena trap dari seorang Leo Murphy. Spiral Strangling masih bisa di-follow up, tapi ada The Wave Dragon dari seorang hit itu. Kalau nggak ada The Wave Dragon bisa dapat satu tuh, tapi ternyata Yamnya membackup dengan cukup baik, tapi tidak cukup, udah buru balik ke area turret di area mid corner. Yes, tidak adanya Purify dari seorang Yam tadi. Terkena satu knock up juga dari Jet Kundonya dan tidak berhasil untuk mendapatkan Chow karena masih ada flicker juga. Tapi ada top lane-nya dari Link-nya yang langsung mendapatkan satu turret di arah top lane dan langsung recall balik ke arah rumah.
Iya, lebih ke arah overcommit gak sih tadi 2 lawan 3 juga masih memaksa meskipun memang tadi nice play yang dilakukan oleh seorang Sally Boy. Versus fighter, dari dipaksakan. seorang Pai dipaksa mundur aja sih. Yes, tas. Ini jadi tukang bersih-bersih trapnya Selena tuh dicari Iya. di mana trapnya dari Leo Murphy dengan mengeluarkan udil yang masih lajang ya di sana stiker ya. Zamannya season 3 ya? Jangan-jangan masih kayak Ranger Mas Ah gimana? single ya. Emang sekarang enggak? Sekarang udah punya bini. Oh, iya. Bener kan? Bener juga, Ranger Mas ya maksud saya. Oh Ranger Masnya sih dia seumur hidup katanya pengen jomblo. Oh, ya kita lihat aja ya. Tapi di area bawah sudah mulai bertemu Leo Murphy bersama dengan Hit dan mereka bakal coba bersama. Dragon. Tendang langsung dari Dragon. Kali ini bakal mundur dengan buah Imperial Justice dan bakal bertemu dengan Hit di sini. Hitnya masih mau coba 1v1 situation dengan seorang Leo Murphy. Keputusan yang salah sepertinya karena ada Sally Boy langsung dikejar begitu saja karena emang gak ada flicker tapi Pai-nya juga harus ditukarkan. Udah mulai ada Guiding mulai wind, datang guiding Deviant Sword tapi kayaknya guiding winds-nya Oh Sally Boy sekarang masih cover tapi ada yang mulai flanking di arah belakang mau dipaksakan team fight kah 4 melawan 3 ini kondisi yang tidak cukup baik kalau Alter Ego memaksakan team fight di arah bottom lane dan lebih milih untuk retreat kembali lagi ke arah tengah karena mereka sadar juga sudah ada Lord yang berwarna ungu sudah mulai muncul walaupun belum di enhance tapi ini cukup berbahaya juga kalau misalkan mereka kehilangan banyak banget playernya. Ini masih sama-sama imbang sebenarnya 30.000 dan juga berarti 20%. tapi udah ada zaman Force yang dibuka oleh seorang Yam. Kali ini Kenji-nya berhasil ditumbangkan dan itu tadi nggak ada minion sih karena minionnya udah keburu di clear sama teman-teman dari Alter Ego juga, jadi dari Omega mereka nggak bisa terlalu paksain push di area turret mid. Ada Sally Boy tapi ternyata blue buff-nya diamankan dan Yamil. langsung diajar begitu saja. Oh baik sekali Leo Murphy dengan menggunakan ultimate dia langsung dipeluk begitu saja dari seorang Lingnya tapi Eli Hayes masih bisa kabur. Imperial Justice yang sangat amat cantik dari Leo Murphy menghilangkan 3 orang dan langsung ke arah tengah mencoba untuk mendapatkan ini dan turretnya gratis bro. Langsung. Free, gak perlu bayar, gak perlu Lord. Apakah mau di end di sini dia Oh, zaman saja ada yang juga WW-nya mencoba untuk zaman Flicker. tapi dibersihin dengan sangat amat keji oleh seorang Kenji. Iya, masih ada Meteor Shower juga. Memang high ground dari Omega sendiri ketika mereka akan mendefense turret base ya bisa dibilang kayak ini agak Strong ya? sedikit sulit untuk ditembus ya karena ada ya kita tahu ada Yelihis juga, ada Kertizi juga dan ada Kenji sih sebenarnya di sini Meteor Shower. Jadi mungkin dari Alter Ego mereka coba untuk nge-bait through darah Lord-nya ya. Karena sepertinya mereka butuh bantuan Lord untuk nge-push ke arah base dari tim Omega Esports. Yes. Bahkan dari seorang Lingnya sebenarnya sudah respect banget dari itemnya, dia bikin top boots ya. Yep. Instead of bikin sepatu pulldown dan bahkan sini dibuka oleh Pai-nya startnya flicker combo karena Eli Hayes. Eli Hayes-nya. Selena mau kemana? Lihat langsung Oh, dia ada Imperial Kertizinya. Justice. Dari Kertizinya juga gak bisa kemana-mana, double kill dari Sally Boy yang seumuran dengan Cornet. Enggak, itu bohong. Dan langsung mengeluarkan inisiasi karya Lord mereka yang pertama di sini dan nggak akan bisa dikontes oleh teman-teman dari Omega karena ini bakal menjadi team fight yang timpang banget di mana Alter Ego mereka benar-benar bisa ngamanin pasukan mereka tanpa harus ada yang tumbang. Bahkan dari Yamnya Itu team fight tadi terpisah sih kalau Cornet ini. 6 point kill, 0 Iya. kematian, Ya kan ya? dan 5 5 assist. assist. Yamnya sih yang shining splendid banget. Emang sih Yam tinggal zaman Force apalagi kalau misalkan dia ada Purify dia bakal enak banget sih. Mereka Untuk gerak bayangan. bahkan ketika dikeroyok siapapun yang datang absorb damage-nya akan semakin besar juga dengan damage yang udah level 15 plus dia juga bikin Queen Swing untuk tambahan defense plus juga cooldown-nya dari Harith-nya. Ini bakal enak banget untuk team fight ya. Dan kayaknya Yeli Hayes untuk hero-nya tidak seindah yang kemarin bang. Iya. Beda kan? Beda-beda. Masih bisa dihindari dengan cukup mudah oleh teman dari Alter Ego. Lordnya sudah mulai masuk. Belum mulai di-stun. Masih mencoba untuk dapetin Ya, semua di-cek lagi turretnya. hero-nya. Di arah bawahnya, Lingnya, zaman Force, langsung Battle Blade, Leo Murphy-nya. Kertizi Tidak udah mengenai maju. siapapun dan Kertizi dia sakit banget itu damage dari seorang deal-nya. Masih dapat pasif ya, hit-nya mau kemana, Chow-nya Sally tidak Boy-nya free ada. banget Tempat sih. untuk kabur dan langsung di-spiral begitu saja. Lagi-lagi arrow-nya terkena, Meteor Shower-nya cukup menyakitkan. Ada Sally Boy, The Breakout Boy, mencoba untuk fokus ke arah Best tapi ternyata Sally Yamnya. Boy-nya deal-nya masih ada. Up to damage tambahan. Sally Boy-nya dikejar. bahkan masih hidup Sally Boy-nya dan langsung fokus ke arah Best dan ini dia game pertama untuk Alter Ego Esports.
Wow. Wow. Alter Ego 1-0. Bisa dibilang memang di early-nya mereka agak sedikit menahan pergerakan mereka ya kalau ya. Jadi mereka harus bisa meredam agresivitas dari Omega yang Artinya sama apa? sekali tidak terlihat agresif. Karena arrow-nya gak kena. Gak ada yang connect. Satu atau yang kedua dibersihkan tadi sama Leo Murphy. Bersihkan semuanya. Kalaupun kena injak trap tinggal pakai spiralnya buat tambahin shieldnya biar gak masukin damage. Dan nice play dari Alter Ego. Dan juga mereka punya Matilda sebenarnya untuk bisa menahan agresivitas dari Omega tadi. Group